Saya akan mewawancari Bapak selaku kepala sekolah dari SD 103 Sungai Aro, di mana kegiatan ini merupakan tugas saya selaku guru penggerak di modul 3.1. Baik, kita langsung saja untuk sesi wawancaranya. Apakah selama ini Bapak pernah mengalami dilema etika dalam pengambilan keputusan? Baik, sebenarnya selaku kepala sekolah itu sering mengalami dilema etika dalam pengambilan suatu keputusan. Tetapi yang paling sering itu adalah dalam penganggaran sekolah dengan program sekolah yang akan dilaksanakan. Baik, berarti tentang pengambilan keputusan dalam penganggaran sekolah. Bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral tersebut dalam pengambilan keputusan tadi? Berkaitan dengan anggaran sekolah atau ARKAS sekolah, untuk mengidentifikasi dilema etika itu berkaitan dengan kepentingan dari beberapa pihak, yaitu kepentingan guru, kepentingan komite sekolah sebagai perwakilan masyarakat, program dinas, dan juga visi kepala sekolah sendiri. Baik Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau ada kasus yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka kami biasanya mengambil keputusan itu melihat mana yang menjadi prioritas. Kalau yang jadi prioritas, itulah keputusan yang kita ambil sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah. Yang pertama. Yang kedua itu dari segi manfaatnya. Apakah keputusan yang kita ambil itu mana yang betul-betul bermanfaat untuk pembelajaran di sekolah. Yang kita utamakan itu yang betul-betul bermanfaat untuk pembelajaran. Kalau yang dari segi keindahan mungkin bisa untuk yang putusan berikutnya. Yang penting untuk pembelajaran itu, yang membantu pembelajaran. Baik Bapak, dalam pengambilan keputusan tersebut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Selama ini yang kami lakukan untuk mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan anggaran sekolah. Yang pertama itu kami mengundang guru dan juga komite untuk mengadakan musyawarah membahas masalah ARKAS. Kemudian dalam musyawarah nanti kami akan bahas bersama mana yang benar-benar merupakan prioritas bagi sekolah untuk tahun anggaran tersebut. Kalau sudah disepakati bersama dan merupakan prioritas, maka kami ambillah keputusan secara bersama-sama. Begitu. Ya, baik Pak. Hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak sebutkan tadi? Hal yang efektif yang kami rasakan selama ini adalah musyawarah kepala sekolah, guru, dan komite, sehingga kita ambil suatu keputusan bersama-sama. Setelah itu kita berkoordinasi dengan pihak dinas agar secara teknis tidak menyalahi dan sesuai dengan pedoman petunjuk pos. Baik. Baik Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Bapak mengambil keputusan berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika yang Bapak bicarakan tadi? Hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan suatu keputusan tadi, karena pihak yang berkepentingan itu, pihak yang terkait punya kepentingan yang berbeda-beda. Pihak dari komite sekolah mewakili masyarakat punya kepentingan tersendiri, guru juga punya kepentingan sendiri, kepala sekolah mempunyai visi terhadap sekolah, juga dari dinas mempunyai program terhadap sekolah, sehingga kepala sekolah mempunyai tantangan bagaimana menyelaraskan kepentingan itu sehingga bisa menjadi memuaskan semua pihak. Apakah Bapak
memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, saya biasanya tidak punya jadwal atau tata kelola yang khusus. Jadi dalam mengelola dilema etika ini, itu saya melihat kerumitan suatu kasus. Kalau kasusnya sederhana, cukup dengan bermusyawarah di sekolah bersama guru bagaimana penyelesaiannya. Tapi kalau kasusnya rumit dan mempunyai dampak yang luas, saya akan meminta arahan dari dinas, kemudian juga dari pengawas sekolah. Mudah-mudahan dengan saya berkoordinasi dengan baik itu bisa memberikan solusi terbaik untuk kasus tadi. Ya, baik Pak. Baik Bapak, adakah seseorang atau faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Seperti yang saya sebutkan tadi, dalam mengambil suatu keputusan, memang selama ini saya dibantu berbagai pihak, terutama sekali yang paling dekat itu dengan guru, yang kedua yang dekat komite sekolah berkaitan dengan masyarakat, kemudian pengawas memberikan arahan-arahan kepada kepala sekolah, juga pihak dinas memberikan juga arahan-arahan yang betul-betul bermanfaat bagi sekolah. Baik Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa kita petik dari pengalaman Bapak dalam pengambil keputusan dalam dilema etika tersebut? Pelajaran yang dapat kita ambil dari dilema etika ini, bahwa dalam mengambil suatu keputusan harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan, sehingga bisa nanti yang dihasilkan adalah keputusan secara bersama, sehingga dalam implementasinya itu akan bisa berjalan dengan lancar, karena ini adalah keputusan bersama, akan menjadi tanggung jawab bersama. Mas. Baik, terima kasih atas wawancara dari Bapak.